dampak dari sabotase diri. Sabotase diri mengikis kepercayaan diri dan harga diri Anda. Kali ini kita akan berbicara mengenai self-sabotage atau sabotase diri. Dan karena bahannya cukup panjang, saya akan membaginya menjadi 2 bagian. Untuk minggu ini dan untuk minggu yang akan datang. Apa yang dimaksud dengan sabotase diri? Sabotase diri adalah tindakan kita secara aktif atau pasif untuk menghancurkan atau merusak atau mencegah diri kita dari mencapai tujuan kita. Awalnya mungkin kita tidak menyadarinya, tapi lama-kelamaan menjadi kebiasaan negatif yang secara konsisten merusak upaya kita. Ini sebenarnya bisa dikatakan sebagai tindakan melukai diri secara psikologis. Dan suatu perilaku dikatakan sebagai sabotase diri ketika menciptakan masalah dalam kehidupan sehari-hari dan mengganggu tujuan jangka panjang. Perilaku ini dapat mempengaruhi hampir setiap aspek kehidupan, baik itu hubungan, tujuan karir, atau tujuan pribadi seseorang. Meskipun sangat umum, sabotase diri adalah siklus perilaku yang sangat membuat frustrasi, yang menurunkan kepercayaan diri seseorang dan membuat dia merasa mandek. Penyalahgunaan zat, keterlibatan dalam judi, mengkonsumsi makanan tidak sehat adalah beberapa contoh dari tindakan sabotase diri. Mengapa bisa begitu? Ya karena akan merusak reputasinya, merusak dirinya, merusak relasinya juga dengan orang lain. Anda juga dapat melakukan sabotase diri sendiri dengan cara tidak berkomitmen pada suatu hubungan atau menjadi teman yang buruk, bahkan ketika hubungan itu adalah hubungan yang Anda inginkan. Atau mungkin yang lebih sederhana, Anda bisa saja lupa tenggat waktu atau gagal mempersiapkan presentasi dengan benar misalnya. Mungkin juga Anda secara konsisten terlambat ketika masuk dalam pekerjaan. Anda bisa juga berulang kali menunda sesuatu yang perlu Anda lakukan meskipun Anda tahu Anda harus menyelesaikannya. Mungkin juga Anda pernah memulai suatu proyek tetapi tidak pernah menyelesaikannya. Anda merasa tidak dapat melanjutkan, bahkan ketika Anda diberi kesempatan yang menarik dan sesungguhnya Anda terampil di bidang itu. Atau hal lain, Anda mungkin bermimpi melakukan sesuatu yang sangat penting secara pribadi, tapi tidak pernah bulat untuk melakukan sesuatu tentang hal itu. Orang yang melakukan sabotase diri mungkin saja menyalahkan orang lain ketika menghadapi kerugian, kesalahan, atau kesulitan. Atau mungkin meninggalkan suatu kegiatan ketika satu atau beberapa hal tidak berjalan dengan mulus karena tidak mau terlibat konflik misalnya, atau karena tidak sanggup menghadapi kritik. Dalam hubungan yang intim, orang yang melakukan sabotase diri mungkin saja terus-menerus berhubungan dengan tipe orang yang serupa sesama penyabot diri, walaupun hubungan di antara mereka senantiasa berakhir dengan buruk. Mereka pun mungkin mencoba bertahan dalam hubungan yang tidak jelas arah tujuannya, atau mungkin mencoba bekerja sama dengan pasangan yang memiliki tujuan berbeda di masa depan. Orang yang melakukan sabotase diri biasanya juga mengalami kesulitan untuk menyampaikan hal-hal yang dia butuhkan atau yang dia inginkan, baik dalam situasi keluarga, di antara teman, di dalam kegiatan kerja, di dalam hubungan romantis, atau dalam interaksi sehari-hari lainnya. Dan mereka pun terbiasa merendahkan diri mereka. Misalnya mereka akan berkata, aduh saya tidak bisa nih bekerja dengan baik, aduh saya bikin kacau aja nih, aduh saya bodoh sekali, dan seterusnya dan seterusnya. Pertanyaan berikut, mengapa seseorang atau mungkin kita bisa melakukan sabotase diri? Ada banyak alasan mengapa seseorang bertindak dengan cara yang terbukti merusak kesejahteraannya sendiri. Pertama, karena ada trauma masa lalu. Orang yang melakukan sabotase diri ada kemungkinan bertumbuh
dalam keluarga yang tidak pernah memperhatikan atau mendengarkan anak, kecuali ketika si anak melakukan sesuatu yang membuat mereka, dalam hal ini orang tuanya, marah. Alhasil, anak itu akan melakukan suatu tindakan yang membuat orang tuanya marah karena dengan cara itu sajalah mereka mendapatkan perhatian orang tua. Jadi, di masa selanjutnya, mereka mungkin akan sulit hadir tepat waktu atau mungkin gagal dalam menyerahkan tugas-tugas mereka. Ya, awalnya mereka akan dapat perhatian, dimaklumi, atau mungkin dimaafkan. Namun kalau terjadi terus-menerus, Anda bisa bayangkan betapa tidak menyenangkannya guru atau atasan mungkin akan marah dan bisa memberikan sanksi yang buruk. Kedua, harga diri rendah. Alhasil, Anda merasa tidak berharga. Anda pun yakin bahwa Anda tidak pantas untuk sukses. Bahkan bisa saja Anda membenci diri sendiri. Karena harga diri rendah, Anda juga akan banyak meluncurkan kata-kata negatif terhadap diri sendiri. Anda tidak pantas, Anda tidak bisa, Anda tidak layak mendapatkan hal tersebut. Dan kalaupun Anda mencoba, pasti Anda gagal, misalnya begitu. Masalahnya, jika Anda terus-menerus mengatakan pada diri sendiri bahwa Anda tidak cukup pintar, tidak cukup berkualitas, tidak cukup baik untuk memiliki apa yang Anda inginkan, Anda akan bertindak sesuai dengan apa yang Anda katakan pada diri Anda sendiri. Cara Anda berbicara kepada diri Anda itu penting dan secara langsung bisa mempengaruhi cara Anda menampilkan diri kepada dunia. Ketika Anda tidak percaya diri, Anda akan melakukan tindakan untuk menghentikan diri dari mencapai potensi penuh Anda, bukan? Ketiga, takut gagal. Keinginan menghindari kegagalan dapat membuat Anda menghindar untuk mencoba. Toh, kalau Anda tidak mencoba, Anda tidak bisa gagal, bukan? Ketakutan Anda membuat Anda terlibat dalam perilaku yang membatasi kesuksesan Anda sendiri. Ketika Anda semakin dekat untuk mencapai tujuan, Anda yang melakukan sabotase diri ini mungkin akan melakukan sesuatu yang malah menghentikan Anda dari mencapai tujuan itu. Anda takut bahwa Anda akan memberikan semua yang Anda miliki untuk suatu tujuan, tapi ternyata itu masih belum cukup. Biasanya sih, lebih mudah memberikan alasan pada diri sendiri mengapa Anda gagal, bisa menyalahkan orang lain juga, bukan? Daripada benar-benar memberikan semuanya tapi masih belum berhasil. Ini adalah alasan yang paling besar mengapa seseorang melakukan sabotase diri. Keempat, kebutuhan kontrol yang berlebihan. Beberapa orang menyabotase diri sendiri karena hal itu membuat mereka merasa mengendalikan situasi mereka. Saat Anda memegang kendali, Anda mungkin merasa aman, kuat, dan siap menghadapi apapun yang menghadang Anda. Pada kenyataannya, Anda justru akan makin terluka dan kecewa atas hasil yang Anda dapatkan. Nah, sekarang apa dampak dari sabotase diri? Sabotase diri mengikis kepercayaan diri dan harga diri Anda. Dengan setiap usaha yang gagal untuk melakukan hal yang Anda inginkan, Anda membuktikan pada diri Anda sendiri bahwa Anda tidak dapat atau tidak seharusnya melakukannya. Namun, jangan lupa, sabotase diri juga akan menggerogoti potensi kesuksesan Anda dan dapat merusak reputasi Anda. Jika Anda tidak melakukan apa yang Anda katakan akan Anda lakukan, ada risiko nyata bahwa atasan atau kolega Anda bisa melihat Anda sebagai orang yang tidak dapat diandalkan, tidak berkomitmen, malas, atau kurang terampil. Orang-orang yang melakukan sabotase diri mungkin juga berperilaku pasif-agresif dan sulit mengelola kemarahan mereka. Kecenderungan ini bisa merusak hubungan dengan teman, keluarga, atau rekan kerja. Kegagalan dan kekecewaan yang berulang akan menciptakan perasaan bersalah dan frustrasi yang lebih lanjut. Dan seiring waktu, ini bisa menumpuk menjadi rasa malu yang berdampak pada harga diri yang makin rendah. Saya akan berhenti sampai di sini dulu dalam pembahasan self-sabotage babak pertama. Nantikan bagian kedua di minggu selanjutnya. Ingat baik-baik, kesehatan mental Anda sangat berharga. Jagalah, pertahankanlah dengan sekuat tenaga. Subscribe YouTube channel Bahas Psikologi ini dan share linknya supaya lebih banyak orang yang mendapatkan manfaatnya.